Oke, adik-adik sekalian, kita masuk ke konsepnya dulu mengenai backup dan recovery, sambil nanti akan saya lanjutkan dengan demo mengenai backup dan recovery-nya Oracle. Nah, tujuan dari pembelajaran bab ini adalah Anda dapat menggambarkan dasar-dasar backup, restore, dan recovery pada database, kemudian mendaftar tipe-tipe kerusakan yang mungkin terjadi pada database Oracle, lalu menggambarkan cara-cara untuk melakukan tuning untuk proses instant recovery, mengidentifikasi pentingnya checkpoint, redo log file, dan archive log file, dan mengkonfigurasi mode archive log. Nah, backup dan mengatasi persoalannya. Jadi backup dan recovery sendiri itu adalah hal yang utama juga dalam dunia administrasi basis data. Ya. Mengapa demikian? Karena data saat ini itu sangat penting. Orang mau membayar mahal untuk mengembalikan data. Sehingga database administrator juga akan dibayar mahal juga supaya datanya itu aman, ya. Kalau misalnya ada disaster, itu bisa dikembalikan dengan cepat. Nah, kewajiban seorang administrator adalah melindungi database dari segala kemungkinan kerusakan. Ya, kerusakannya nanti juga macam-macam ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian meningkatkan mean time between failure. Ya. Jadi antar kerusakan itu kalau bisa ya jarang-jarang gitu ya. Kalau ada failure ya kalau bisa jarang terjadi ya. Jadi antar satu kerusakan dengan kerusakan yang lain itu jaraknya jauh, maksudnya gitu. Kemudian mengurangi mean time to recover. Jadi pada waktu perbaikannya itu dengan cepat bisa dilakukan, ya. Dan yang terakhir adalah meminimalkan data yang hilang. Dan ini kita harus punya strateginya, ya. Kita tidak bisa serta-merta bahwa oh ini di backup saja beres, tapi ada strategi yang lain, ya. Kemudian kategori-kategori dari kerusakan secara umum dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu kerusakan statement, kerusakan user proses, kerusakan jaringan, kesalahan user, kerusakan komputer, dan kerusakan media. Nah, kerusakan statement sendiri itu contohnya apa saja tipe persoalannya? Oke, tipe persoalan dari kerusakan statement adalah memasukkan data yang salah dalam tabel. Nah, itu bisa saja terjadi gitu ya. Misalnya nama orang itu ketambahan angka ya. Misalnya Wawan Kurniawan dikasih tanda huruf atau angka 1 itu nggak ada. Itu kekeliruan dari user itu wajar. Ya, sebetulnya itu bisa langsung diedit oleh user. Tapi kadang-kala kan user nggak punya hak. Ya, untuk mengedit itu kadang-kala haknya sangat tinggi, misalnya harus administrator. Maka solusinya adalah tentu saja memvalidasi dan mengkoreksi data dengan user. Lalu melakukan pengoperasian dengan insufficient privilege. Ya. Itu maksudnya adalah ketika salah satu user itu tidak mempunyai hak ya, dan memaksa ataupun dia memang ditugasi untuk bisa masuk atau bisa mempunyai hak akses itu, tapi belum diberikan oleh administrator. Contohnya saja, di skemanya Scott itu ada tabel IMP, Anda create user baru, dan Anda ingin mengakses tabel IMP di user Scott, dan Anda nggak punya akses. Tapi Anda ditugasi oleh bos Anda untuk membuat aplikasi dengan mengakses tabel IMP. Nah, sehingga di sini
tentu saja administrator menyediakan objek yang tepat atau sistem privilege-nya diberikan kepada programmer tersebut. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian menyediakan ruang yang salah. Ya. Jadi misalnya ini kaitannya dengan tabel space ya. Tabel space-nya keliru ya. User yang Anda buat tadi itu tabel space-nya belum Anda definisikan. Nah, sehingga tugas dari admin adalah menyediakan kembali ruang yang memungkinkan dan menambah ruang di tabel space. Lalu kesalahan logik dalam aplikasi. Ya, kalau Anda pakai PLSQL, ya tentu saja tugas seorang admin itu bisa menghandle pertama kali sebelum dideliver ke programmer. Ya, tapi kalau misalnya memang tidak bisa ya bersama-sama dengan programmer untuk membenahinya. Itu adalah jenis kerusakan statement. Kemudian berikutnya kerusakan user proses. Ya, tipe persoalannya ada 3 ya. User melakukan disconnect secara tidak normal, kesempatan user berakhir secara tidak normal, user mengalami kerusakan program yang mengakhiri kesempatan user. Ini contohnya adalah kalau misalnya menggunakan aplikasi third party, PHP dan seterusnya, sebenarnya hari ini tidak terjadi ya. Tapi bila mana programmer itu pakai SQL developer ya, di mana user itu melakukan DML dan tidak di-commit, ya, yang terjadi adalah crash, ya, crash data. Ini datanya benar mau disimpan atau enggak, gitu ya. Nah, biasanya si Oracle sudah menyediakan itu, ya, sudah menangani. Di Oracle database-nya sudah menangani sehingga tindakan DB tidak selalu dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan user process. Ya, artinya datanya nggak rusak sebetulnya, tapi data yang dimasukkan tadi itu benar-benar mau disimpan atau enggak. Nah, ini kalau biasanya disconnect secara tidak normal atau shutdown ketika listrik padam, itu nanti si Oracle database-nya yang akan menangani dan biasanya dicari dengan apa itu mencari data yang last commit ya, atau last rollback, last commit itu di mana. Dan itu sudah ditangani oleh sudah ditangani oleh database Oracle-nya. Si database administratornya tidak melakukan apa-apa, sudah dihandle oleh database-nya itu sendiri. Kemudian kerusakan jaringan. Nah, ini kerusakan jaringan itu misalnya adalah kesalahan listener. Listenernya kadangkala error gitu ya. Itu biasanya adalah Anda bisa langsung restart saja service listenernya. Kalau di Windows Service itu tinggal di restart saja. Tapi kadangkala nggak bisa juga, kadangkala ya. Saya pernah menemui di Oracle 11 pengalaman yang sering, Oracle 11 tiba-tiba listenernya rusak. Maka yang terjadi adalah saya mereset juga atau merestart juga ya. Merestart listenernya di Windows Service-nya nggak mau jalan, tetap. Listenernya nggak mau connect, bahkan database-nya sudah saya restart juga. Langkahnya adalah listener yang lama itu saya hapus, kemudian saya create listener lagi ya. Itu sudah saya demokan juga pada waktu praktikum ya, yang sebelum-sebelumnya. Di create ulang, nah itu baru bisa. Biasanya setelah create ulang listener, restart database-nya, itu baru bisa. Kemudian kerusakan network interface card ya, atau network card-nya rusak. Nah, ini kalau ini ya tentu saja pindah saja network card-nya. Kalau di server itu kan biasanya ada banyak lebih dari satu ya, tinggal ganti ke network card yang lain atau replace dengan yang baru. Kemudian kerusakan koneksi jaringan. Ya. Jadi ini mengkonfigurasi, solusinya mengkonfigurasi backup network connection. Ini bersama-sama dengan admin jaringan mencarikan solusi, ya, mencarikan solusi terkait dengan kerusakan koneksi jaringan. Ya, nggak bisa tapi administrator bekerja sendirian untuk menangani jaringan karena biasanya ada administrator jaringan tersendiri. Ya. Kemudian kesalahan user, ya itu ada 2. Yang pertama adalah user kurang hati-hati dalam menghapus dan merubah data. Jadi si user sendiri
itu tidak sengaja menghapus. Padahal yang dihapus itu baris di bawahnya, tapi dia keliru baris datanya. Dan tergesa-gesa dia menghapus. Dan ini kalau pakai PHP dan seterusnya sudah auto commit, itu langsung memang hilang dari data itu. Tidak bisa di rollback. Ya. Nah, itu bisa menggunakan flashback query. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan SQL Developer selama belum di commit, itu bisa di rollback. Karena auto commit-nya tidak on. Kalau nggak bisa lagi ya nanti bisa menggunakan tools yang lain ya. Misalnya adalah dengan menggunakan dump file ya, dump file yang sebelumnya sudah Anda coba juga ya, dump file. Anda bisa kembalikan juga dari sana. Ataupun dari backup dan recovery ya. Kemudian user menghapus tabel. Kalau tadi menghapus datanya, sekarang tabelnya di drop. Ya, nggak sengaja di drop. Itu bisa diambil dari recycle bin. Ya. Oke, lanjut. Kemudian kerusakan komputer. Ya. Nah, kerusakan komputer ini tentu saja seiring dengan usia komputer atau usia server tentu saja ada lifetime-nya. Ya. Mungkin server itu bisa 10 tahun lebih ya. Kalau misalnya memang servernya itu pada kondisi yang ideal itu bagaimana ya di ruang server di mana ada AC, ya, ada AC yang AC-nya juga AC khusus server itu ada sendiri, ya. Kemudian ada UPS, jadi kalau kena lonjakan listrik itu bisa dihandle oleh UPS-nya. Kalau listriknya mati total ya dalam jangka waktu yang lama, UPS tidak mengatasi. Nah, Anda harus sediakan generator listrik untuk mensuplai listriknya. Jadi diusahakan komputer server itu tidak pernah mati, ya, tidak pernah mati, sehingga kondisinya tadi terpenuhi. Ya. Tipe persoalannya power outage, kerusakan hardware, kerusakan background proses, emergency shutdown proses. Itu bisa solusinya restart menggunakan startup command, mengatasi kerusakan secara otomatis meliputi perubahan rolling forward dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya ada kerusakan power outage ya power supply-nya diganti gitu ya dengan yang baru. Kerusakan hardware macam-macam kan hardware. Kalau sudah masuk ke kerusakannya si mainboard ya wassalam deh ya. Harus benar-benar ganti baru kalau sudah ke mainboard-nya. Tapi kalau masih yang power outage-nya, memorinya itu masih bisa di-replace per modul ya. Tapi kalau sudah mainboard-nya ya satu utuh harus Anda ganti ya. Oke. Oke, tunggu sebentar. Baik, keselamatan komputer atau crash ya. Disebabkan saat membuka database yang filenya tidak sinkron saat melakukan shutdown. Ya, itu sudah saya jelaskan di materi-materi awal ya, di mana ada pencatatan SCN yang tidak sama dengan nomor database yang masuk ke data file. Di redo log file juga beda, sehingga ini namanya crash data ya, antara data yang ada di satu tempat dengan bagian yang lain itu tidak sinkron, sehingga dilakukan recovery secara otomatis. Menggunakan penyimpanan informasi di redo log group untuk mensinkronkan file, melibatkan dua operasi yang berbeda, yaitu rolling forward. Data file disimpan pada bagiannya sebelum terjadi kerusakan komputer, lalu rolling back merubah pembuatan tetapi tidak mengkomit hasilnya pada bagian asalnya. Oke, itu ya. Nah, ini contohnya tahapan instant recovery atau keselamatan komputer tadi. Anda bisa lihat ada perbedaan antara nomor data file, control file, redo log group, dan seterusnya. Ya. Ini pada saat ketika seorang user melakukan DML dan tiba-tiba listrik padam di ruang server ya.
servernya tidak ada backup listriknya ya. Jadi pas kondisinya UPS-nya error gitu ya, sehingga ketika user melakukan DML dan belum dikomit, itu antara data yang ada di data file dan control file serta redo log grupnya itu beda, nomor SCN-nya beda, sehingga ada tahapan untuk meng-cross check. Yang dicari intinya adalah last commit. Last commit itu dapatnya dari mana? Biasanya dapatnya di redo log group. Ya. Jadi last commit ya itu dapatnya ada di redo log group. Ya, karena redo sendiri adalah menyimpan data-data tiap perubahan yang dilakukan oleh user dan kelihatan di sana mana yang last commit, dan itu yang ditulis last commit itu adalah data yang paling valid. Ya, data yang paling valid. Oke, itu sedikit ceritanya bagaimana tahapan instant recovery. Ya. Selama proses penyelamatan komputer, transaksi-transaksi yang berada di antara posisi checkpoint dan redo log yang terakhir harus disimpan ke dalam data file. Menyetel penyelamatan komputer adalah dengan mengontrol perbedaan antara posisi checkpoint dan redo log terakhir. Dan ini dilakukan secara otomatis by system. DBA, database administrator, tidak melakukan ini gitu ya. Jadi DBA hanya tahu prosesnya saja atau cerita prosesnya saja, bahwa di balik crash recovery ataupun crash data pada saat database di shutdown secara tidak normal, maka ada proses instant recovery. Dan itu hebatnya Oracle, dia dilakukan secara otomatis. Ya. Oke. Kemudian menggunakan MTTR advisor. MTTR itu mean time to recover. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Ya, menentukan waktu yang diinginkan dalam hitungan detik atau menit. Nilai defaultnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 1 jam. Ya, ini nggak usah Anda ubah juga, sudah ditentukan secara optimal oleh si Oracle. Oke, berikutnya tipe kerusakan media. Ya. Yang pertama adalah kerusakan disk drive, kerusakan disk controller, penghapusan atau perubahan file database. Solusinya mengembalikan file yang di backup jika perlu, mencatat lokasi file yang baru di database, jika perlu menyelamatkan file dengan meredo informasi. Jadi ini kerusakan disk drive ini kan macam-macam ya. Kadang-kala kontrolnya saja yang rusak ya. Disk controllernya kalau rusak itu biasanya tinggal di replace dengan disk controller yang lain. Ya, dengan tipe yang sama biasanya sudah jalan. Tapi kalau sudah disk drive-nya, nah yang jadi masalah adalah kalau disk drive-nya ya. Jadi di pencatatan di lokasi fisik piringannya itu yang korup. Ya, jadi ada getaran, dan dia bekerja ya, dan ada getaran yang misalnya getarannya itu di luar batas dari kemampuan hardware-nya. Misalnya mungkin karena gempa bumi gitu ya, gempa bumi lumayan besar dan servernya bekerja dengan keras dan dia menuliskannya ya karena goncangannya sangat keras sekali dan menuliskannya mungkin dia terkena disk drive-nya, kena korup dan rusak disknya itu. Nah kalau rusak, nah ini solusinya ya mau nggak mau harus Anda ambilkan dari backup. Ya, kalau sudah rusak itu kan nggak bisa dibaca lagi gitu. Dan itu height levelnya sangat tinggi untuk membaca kerusakan data ya. Sangat sulit dan itu butuh biaya yang tinggi gitu. Kalau dengan adanya backup database, Anda mungkin masih selamat lah istilahnya ya, ada backup-nya ya. Nah, itu Anda nggak pusing. Tapi kalau sudah nggak ada backup, kemudian disk drive-nya rusak ya wassalam gitu ya. Nah itu yang dimaksud. Oke, kemudian menyusun pemulihan. Yang harus dilakukan agar penyelamatan database dapat dilakukan secara maksimum adalah
menjadwalkan backup secara teratur. Ya, ini pastilah harusnya minimal sehari sekali. Ya. Melipat gandakan kontrol file, ya, kontrol file yang saya jelaskan di awal perkuliahan itu sangat penting. Itu bisa Anda backup, kemudian melipat gandakan redo log groups, ya, dan menyimpan arsip copy redo log-nya. Ya. Oke, kontrol file ya, cara melindungi kerusakan database dengan menduplikasi kontrol filenya. Paling tidak ada 2 copy, ya, tapi orang akan menganjurkan 3. Tiap copy disimpan pada disk yang berbeda. Paling tidak ada 1 copy pada disk controller yang berbeda, jadi hard disknya beda. Kalau bisa ya kan ada di backupnya itu kontrol filenya nanti ditaruh di server di ruangan yang lain, gitu ya. Kemudian redo log file, menduplikasi redo log group untuk melindungi kerusakan media dan data yang hilang. Paling tidak ada 2 member file pada tiap grup, ya. Tiap member diletakkan di disk drive yang berbeda. Tiap member terletak pada disk controller yang berbeda. Pengaruh redo log terhadap performance. Nah, artinya apa? Anda dalam satu server itu punya beberapa disk, ya, disk yang berbeda, hard disk yang berbeda juga, ya, supaya kalau ada kerusakan disk yang lain datanya itu bisa menggantikan secara cepat. Ya, kalau pakai backup kan harus ada proses yang nggak bisa langsung instan. Oke, ini caranya menduplikasi, tinggal di redo log grupnya tinggal ditambahkan di sini ya. Redo log group nomor berapa. Kemudian arsip log file. Untuk memelihara informasi maka dibuat arsip copy dari redo log file. Menentukan nama arsip log file, menentukan 1 atau lebih lokasi untuk menyimpannya, merubah database ke dalam arsip log mode. Jadi arsip log mode sendiri itu belum diaktifkan saat pertama kali. Supaya ini aktif ya harus Anda setting aktif ya arsip log. Nah, itu tinggal di setting di sini ya, lokasi arsip log-nya. Oke. Tinggal di arsip log mode-nya tinggal diaktifkan. Nah, ada lagi sebetulnya ya kerusakan oleh virus gitu ya. Virus Trojan ya dan seterusnya ya. Ini maksudnya adalah saat ini ada virus-virus jahat ya. Ada virus-virus jahat yang mereplace file yang ada gitu ya, di enkripsi gitu ya. Virusnya malah mengenkripsi dari sebuah file ya. Dan ada tebusannya, biasanya ransomware. Virus yang meminta tebusan biasanya yang kerennya saat ini ataupun tren dari malware ya, itu namanya ransomware. Jadi kalau hacker itu hanya menghapus saja itu tidak keren sekarang ya. Sudah zaman yang lama itu hanya sok-sokan gitu ya. Kalau sekarang itu malah dibuat bisnis ya. Jadi file di servernya itu dienkripsi. Kalau sudah dienkripsi ya nggak bisa dikembalikan selama enkripsinya itu key-nya nggak dibuka oleh si enkriptornya. Nah, ini nggak bisa diapa-apakan kalau sudah Anda kena ransomware. Ya. Dan kalau Anda nebus, ya itu berarti keenakan dia gitu ya. Tapi kalau mungkin terpaksa banget gitu ya, karena memang datanya butuh dan ternyata itu data yang sangat penting ya mau nggak mau ya menuruti gitu ya, karena memang nggak bisa diubah gitu ya, dibalik gitu nggak bisa karena biasanya ransomware itu kan macam-macam ya enkripsinya, tergantung dari si pembuatnya. Ya wassalam kalau nggak ada backup ya. Jadi kalau Anda sudah kena ransomware servernya itu wassalam udah ya. Kalau nggak ada backup, kalau ada backup santai gitu ya. Ya sudah kita bersihkan lagi, install ya mungkin ada waktu ya. Ada waktu untuk prepare itu dan memperbaiki
datanya ke awal. Itu kalau ada backup, catatan kalau ada backup. Sehingga backup itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam dunia database. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan langsung praktek ya mengenai backup dan recovery. Oke, adik sekalian, kita lanjutkan dengan materi workshopnya, contoh step by step backup dan recovery database Oracle. Oke, kita menggunakan tools Airman ya, backup dan recovery-nya, recovery manager singkatannya. Nah, pertama kali Anda harus mempersiapkan backup database-nya. Langkah yang awalnya adalah set mode archive log, karena default-nya no archive log. Ya. Oke, kita masuk ke command prompt. Ya, kita ikuti petunjuknya. Ini saya inikan aja ya. Clear. Oke. Nah, dari sini aja ya. Oke. Saya masuk ke SQL Plus ASYS-DB. Oke, masuk ke SQL prompt. Saya shutdown database-nya ya, shutdown immediate. Shutdown immediate, kita tunggu. Database close, database dismounted, Oracle instance shutdown. Ya. Kemudian kita startup tapi modenya mount ya. Startup modenya adalah mount. Yang tahapan kedua ya. Tahapan kedua. Oke, database mounted. Baru kita alter database archive log. Oke, lalu kita open database-nya dengan tahapan paling akhir, alter database open. Oke, database alter. Oke, kita lanjut berikutnya setelah mode archive log-nya sudah diaktifkan, kita masuk ke Airman, ya, recovery manager dengan perintah Airman target slash, lalu ketikkan perintah berikut run allocate channel D1 device tab this format path ya. Backup database include current control file release channel D1. Jadi dia backup database. Keterangannya ada di slide satunya ya atau setelahnya. Jadi path sendiri adalah lokasi penyimpanan file backup ya. Contohnya e-backup Oracle. Jadi saya pastikan di ini. Nah, ini saya hapus dulu aja ya. Ini saya hapus. Ya, kosongan seperti ini. Ya, nanti ini kita taruh di sana ya. Sehingga ini saya kopikan dulu. Saya tinggal edit pakai notepad. Ya, patch-nya itu kita taruh di sini ya. Maaf.
Nah, ini saya copy, saya masukkan ke nih patch-nya. Nah, oke, kalau sudah siap kita coba keluar di SQL Plus-nya, exit, ermen, target, slash. Oke, ermen target slash, connect from ermennya ya. Lalu ini kita jalankan. Kita jalankan. Oke, kita jalankan. Agak saya perbesar sedikit. Oke, enter. Oke, dia melakukan backup. Data filenya di backup ya ke lokasi file backupnya, termasuk control filenya ya ini ya. Database backup database include current control filenya. Control filenya juga di backup, masuk ke situ. Kita tunggu sejenak. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat di direktori backupnya tadi, ini terbentuk dua file ya di tanggal sekarang ya, dua file seperti ini. Kemudian kita coba ikuti langkah berikutnya. Oke, kita ikuti langkah berikutnya. Tahapan recovery database. Jadi kasus bila kontrol file hilang, masuk ke ermen target slash. Nah, startup no mount restore control file from file backup. Lalu alter database mount, recover database, alter database open reset log. Ya. Nah, file backupnya itu nanti kita ambil dari file backup nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 2 itu yang ini ya. Yang nomor 02 itu. Itu letak kontrol filenya biasanya di sana. Nah, kita akan mencoba kalau kontrol filenya hilang. Ya, kalau kontrol filenya hilang. Nah, ini caranya kita shutdown dulu ya. Database-nya kita shutdown. Ini exit dulu. SQL Plus as HDBA. Shutdown immediate. Oke, sudah shutdown, kita akan mencari lokasi filenya, kontrol filenya dulu ya. Oke, lokasi kontrol filenya Anda bisa lihat di ini ya. Di app ya, Oracle Home-nya di oradata/orcl itu ada kontrol file ya, kontrol 01 ini. Tidak ada kopinya, ini saya pindah ya. Saya pindah ke luar. Ya, saya pindah keluar sehingga di database-nya sudah tidak ada kontrol file ya. Sehingga kalau kita restart yang terjadi bagaimana? Startup
startup gini aja, startup open. Nah, error dia ya, error. Nah, sehingga kita butuh bantuan dari recovery manager-nya. Ya, jadi startupnya nomon, restore control file from file backup-nya. Ya, ini kita masuk ke tools-nya Airman dulu. Ini exit, Airman, target. Ini kayak clear dulu ya. Airman, target, slash. Nah, ini not mounted. Ini bisa startup nomon dulu. Nomon. Oke, sudah tahapan nomon, lalu restore ya, restore control file from backup. File backup ini saya ketikkan dulu ya di Notepad. File backupnya di mana? Nah, ini tadi contohnya sini ya, di E. Jadi kita tinggal ganti nama filenya. Ya, kita tinggal ganti nama filenya saja. Ya, ini gini. Oke ya. Nah, kita ganti nama filenya, nama file yang kedua. Nama file yang kedua itu dari ini ya, 02, ini file yang kedua. Yang lebih kecil biasanya. Nah, ini kita ganti di sini. Oke, lalu kita jalankan di Airman-nya tadi. Oke. Nah, ini sudah restore ya. Restore bisa Anda lihat lagi di filenya. Nah, ini sudah kembali lagi ya, kontrol 01. Tapi ini yang hasil backup-annya, bukan yang dari kopian saya tadi, ya dari backup-an. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu alter database mount. Ya, kita lakukan tahapan berikutnya, alter database mount. Ya. Oke, recover database berikutnya perintahnya. Nah, ini. Lalu terakhir ya, alter database open reset log ya. Reset logs. Nah, ini sudah berhasil. Ya. Ini kalau kita SQL Plus lagi ke VBA, nah dia normal lagi. Ya. Nah, itu caranya ya, salah satu cara dari ketika kehilangan kontrol file dengan cara database-nya pernah di backup. Ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita ke bagian flashback database. Oke. Langkah yang kita lakukan adalah
kita men-setting on flashback database-nya ya. Jadi kita harus pastikan flashback database-nya itu on. Caranya seperti itu ya. Anda login ke SQL Plus Assist UPA ya. Maaf, ini saya keluar lagi. Ini. Kemudian kita shutdown ya database-nya. Shutdown dulu. Shutdown immediate. Oke. Itu sudah shutdown instannya ya. Instannya sudah shutdown, kita bisa ikuti langkah berikutnya, yaitu alter database, startup mount eksklusif ya. Startup mount eksklusif. Oke. Nah, kurang T ya. Oke. Dia lagi proses ke mode mount tapi eksklusif modenya. Oke, database mounted, kemudian kita flashback-nya kita on-kan. Ya, caranya seperti itu, alter database flashback on. Ya, alter database flashback on, alter database flashback on ya. Kita bisa alter, kemudian kita lihat lagi di situ, kita open ya, normal, alter database open normal nih. Oke, kemudian pastikan perintah terakhir keluar record ya, keluar record seperti itu ya. Supaya keluarnya enak seperti ini, kita bisa pakai SQL Developer, pakai sys. Oke, perintahnya adalah select bintang from $flashback database log. Ini kayaknya clear ya. Database log kurang A. Nah, Anda bisa lihat di sini pencatatan dari flashback-nya itu tanggal 28 ya, hari ini. Ya, berarti sampai dengan nomor 6 ini berhasil. Kemudian percobaan recovery tabel dengan flashback database. Jadi misalnya Anda menghapus tabel EMP di user code. Ya. Oke ya, kita coba. Saya akan login sebagai user code. Ini exit dulu. SQL plus Scott Tiger ya. Masuk. Oke, kemudian kalau kita cek dulu apakah tersedia tabel EMP-nya. Ada ya. Oke. Kemudian kita drop tabel EMP. Oke, tabel drop. Oke ya, tabel drop. Setelah itu kita coba select bintang from EMP. Nah, enggak ada ini. Wah, ini gimana Pak terlanjur terhapus? Nah, ini kan solusinya ini. Ya, pakai flashback table. Ya. Ini kita copy, kita tuliskan nama flashback table, nama recycle bin-nya. Ya, kita lihat. Nah,
Kita tahunya dari mana nama recycle bin-nya itu bisa pakai ini, show recycle bin. Ya, show recycle bin, kita akan tahu, kita lihat pakai ini ya, pakai SQL Developer, show recycle bin itu biasanya sih tabelnya nggak hilang gitu ya. Oh ini harus pakai harus pakai user code, karena tadi masuknya sebagai user code ya. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ada di tempat sampah itu ada objek namanya IMP tadi. Di sini tipenya tabel dihapus tanggal 28 ya, barusan saja. Ya. Tipenya adalah tabel. Sekaligus juga akan menghapus ini ya, indeksnya juga. Ini bisa kita copy ya. Kita masukkan ke dalam ini ya. Nah, sini. Ya, kita lihat apakah ada tanda petiknya. Pada petik 2 ya, pakai petik 2. Oke. Yang kita ingin kembalikan adalah ini. Nama labelnya. Ini kita ini ya. Nah, ini sudah kembali nih. Flashback table to before drop. Ini kalau kita select bintang from IMP lagi, ini muncul lagi. Ya, normal lagi ya. Nah, itu caranya ya. Oke. Flashback database sudah. Berikutnya adalah flashback query. Ya, flashback query. Jadi kalau tadi flashback database itu kaitannya dengan objek yang tidak sengaja kita hapus. Objek tabel atau indeks ataupun view ya. Kalau yang berikutnya flashback query ini kaitannya dengan data. Ya, data yang dalam sebuah tabel, contoh saja di tabel IMP kita hapus ya, secara permanen pakai commit seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan data yang sudah terlanjur di-delete dan kemudian di-commit? Ya, gampang saja ya. Kita bisa pakai flashback query. Nah, flashback query sendiri ini jangka waktunya juga terbatas. Jadi kalau misalnya Anda sudah terlanjur menghapus itu kemarin gitu ya, sedangkan transaksinya itu banyak ya, biasanya sudah nggak nututi ya, biasanya periodenya jam-jaman lah ini bisa dikembalikan. Kalau terlambat ya mau nggak mau harus dari dump file gitu ya, dari dump file juga bisa. Oke ya, oke, kita coba. Sekarang kita hapus datanya ya, delete from EMP ya, hapus, commit lagi ya, permanen ya. Kalau kita select bintang from EMP, datanya no row selected. Ini mau saya kembalikan, maka saya bisa menggunakan ini ya, select bintang from EMP as. Nah, kita bisa lihat waktu sebelum dihapus ya. Nah, ini waktu sebelum dihapus, modenya ini ya, DDMM, ini bisa kita ganti tanggal hari ini 28/12/2020 jam 1 detik yang lalu atau 2 detik yang lalu di jam 3.00 ya, 15.00. Kalau kita cek dulu ini ya, kalau kondisi sekarang, pakai ini aja, pakai SQL Developer. Kondisi sekarang itu kan datanya kosong. Select bintang pro MP, kita lihat hasilnya.
itu kan kosong. Tapi kalau kita mundur ke belakang, sekarang ini jam 15:03, itu saya hapus kira-kira 1 menit yang lalu. Ini harusnya di data 1 menit yang lalu atau 2 menit yang lalu, itu 15:00, itu datanya masih ada. Nah, datanya kan masih ada. Kalau kita lihat historinya ini menggunakan flashback, maka kita tinggal masukkan kembali ke tabel EMP ya. Select insert into EMP, select bintang from EMP as of timestamp to timestamp. Ya, ini flashback query-nya ini ya. Ini yang dinamakan flashback query. Jadi kita bisa mendapatkan data dari data-data history. Tapi ini juga terbatas ya. Kita bisa langsung execute. Nah, ini 14 baris masuk, tinggal kita commit ya. Sehingga kalau kita select bintang EMP tanpa menggunakan flashback query, itu hasilnya juga akan muncul kembali ya dengan normal seperti sedia kala. Oke, itu adik-adik sekalian materi workshop, percobaan workshop, materi backup dan recovery-nya Oracle dengan 3 studi kasus.